Saya yang salah berpikir atau memang orang tuh tidak tahu? Seremoni, formalitas, santunan sana, santunan sini, foto sana, foto sini. Nah, yang di Instagram sama yang di YouTube bilang memang begitu Ustadz, memang begitu Ustadz. Ada gak yang tukang kompor? Siapkan sabuk pengaman, tancap Ustadz. Enggak, saya enggak ngegas-ngegas. Bunyikan klakson ya. Klakson yang besar tuh, apa namanya? Telolet, itu enggak besar. Sangkakala ya. Langsung tercabut nyawanya. Coba pegang kepalanya. Astagfirullahalazim. Salah berarti selama ini. Salah enggak? Makanya Allah bilang, kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Karena kau tak pernah memuliakan anak yatim, kata Allah, dan tak ngajak orang ngasih makan orang miskin, maka hidupmu selalu transaksional. Emang apa untungnya Ustadz saya muliakan orang-orang kecil gitu, tidak nambah omset saya kok. Jadi dia pikir anak yatim itu hanya hidup di bulan Ramadan. Maka anak yatim itu full book. Saya cerita sama beberapa kiai itulah, Ustadz, kalau udah bulan Ramadan ini sibuk kami nih, undangan buka puasa terus, hari ini di sini, hari ini di sini, hari ini di sini. Santri-santri sampai ndak ini. Tapi nanti Lebaran, ndak usahlah jauh-jauh, Idul Fitri, apa tuh udah habis. Di situ tanda kutip saya marah sama diri saya sendiri. Apa yang bisa aku kerjakan ya Allah? Termasuk juga yang bulan Ramadan tuh pakai baju baru, pakai baju koko, pakai kopiah. Nanti bulan Syawal, bikin banner besar-besar, dicari orang hilang. Hilang dari mana? Hilang dari masjid. Hilang dari masjid, tidak pernah nampak. Biasanya dia ada di Ramadan awal dan di Ramadan akhir. Astagfirullahaladzim. Itu yang tadi saya bilang. Pokoknya kalau ada enaknya, dia jadi orang Islam. Coba diulang. Kalau udah tidak enak, dia pindah. Maka abang-abang yang kemarin saya bilang kita di Bikers Peduli naik motor, turun motor, motornya dibawa anak yatim, dipakai untuk gonceng. Antum bukan ngasih lagi santunan, antum lagi melaksanakan memuliakan, karena perintah Qur'annya memuliakan bukan menyantuni. Kita salaman sama mereka, bukan pegang kepalanya, kita cium tangan mereka. Antum tengok kemarin hujan dah berapa lama tak turun? Berapa lama hujan tak turun? 2 minggu lebih, panas berdengkang. Saya ukur tuh 36 derajat Celcius Pontianak. Begitu anak yatim tuh angkat tangan berdoa kemarin, padahal sedikit tuh baru 100 lebih. Kasih es krim, kasih makan lagi, makan satu nampan. Ya Allah, bersih enggak? Apa perasaan antum? Siapa yang kemarin ikut makan sama anak yatim, makan sama santri? Apa rasanya antum? Nengok mereka makan gimana rasanya? Saya curiga antum lebih banyak makannya daripada mereka. Rangga?
Oh, makan sama-sama. Cuma pas jatah dia tak habis, saya yang habiskan Ustaz gitu. Apa rasanya? Ayo, apa rasanya bang? Siapa yang baru pertama kali makan sama santri? Siapa yang baru pertama kali? Seumur hidup. Baru pertama kali kayak gitu tuh, makan kayak kemarin. Pertanyaan selanjutnya, yang bahagia sebenarnya mereka atau kita? Siapa yang bahagia? Kita. Beberapa kali teman-teman meluk saya matanya merah. Ngapa bang mata merah bang? Ada kepiting Ustaz lewat kata dia. Bisa nangis gak abang? Saya bilang, alah tak tahan saya Ustaz. Kayak gini rasanya ya. Tak pernah saya Ustaz ikut-ikut kayak gini-gini nih kata dia. Masya Allah. Saya tidak mungkin bilang kemana ya ente gitu kan, tidak mungkin. Soalnya dalam hati saya mau ngomong gitu. Cuma tak sampai hati, udah besar baru taubat sekarang, tidak apa-apa lah. Saya tanya, mau diulang lagi? Oh Allah Ustadz, mau Ustadz, gaspol kok kayak gini nih. Oh suka. Makan es krim, nengok santri makan es krim duduk jongkok. Nengok video yang saya rekam kemarin tuh. Santri itu makan es krimnya duduk jongkok. Abang-abang tuh, oh Allah. Akhirnya duduk jongkok gak? Ya bang, yang di belakang supermoto tuh berapa orang kemarin tuh kan duduk jongkok kan? Nah, kan saya rekam tuh. Enak nak? Enak. Apa yang kurang? Kurang banyak. Saya bilang, waduh dah kita ngambil dari 3 tempat. Itu nanti jadi SOP ya. Pokoknya kalau ada bikin-bikin event gitu, wajib harus ada es krim. Siapkan banyak-banyak. Kemarin kayak di Samarinda tuh 1000 saya buatkan. 1800. Anak yatimnya cuma 100 lebih ya. Sampai satu-satu mereka makan es krim. Apa mereka bilang? Tak pernah ya kita dapat es krim sebanyak ini. Gratis lagi tuh kata dia. Asal bisa jawab, kasih es krim. Asal bisa ini, kasih es krim. Memuliakan. Memuliakan. Rupa santri-santri besar gini pun suka gak makan. Nengok es krim dari malam di depan laju kawan. Pas depan mata saya nengok. Makan berdiri gitu. Nangis, bahagia, turun hujan, turun rahmat, kiai-kiainya datang, itu kiai-kiai Masya Allah loh. Yang saya tuh malu tuh, beliau-beliau tuh ikut ngantri juga, ngambil es krim. Tak tahu ke mereka di kampungnya tuh orang besar. Ya Allah, kemarin tuh gimana kiai? Alhamdulillah senang, suka, bahagia. Doakan kiai semoga kami ini bisa istiqomah. Semoga Allah muliakan, Allah sehatkan kita, dijaga semua. Turun hujan lebat selebat-lebatnya. Saya bilang sebelum turun hujan tuh bilang gini, biasanya bang, saya bilang kalau udah doa-doa bersama santri kayak gini, doa sama anak yatim penghafal Quran gini nih, saya bilang hujan turun karena selama saya dengan izin Allah ikut sedekah akbar selalu hujan, mau di Bandung ke, mau di Jakarta ke, di Bogor ke, di mana selesai doa bersama tuh hujan. Dan kemarin saya tengok foto kawan-kawan hujan. Dan hebatnya kiai-kiai dan para pondok itu, walaupun mereka dapat bantuan, mereka dapat rezeki, teman-teman bikers yang ngantarkan ke pondok dijamu lagi, dikasih makan. Pertanyaannya teman-teman, hujan itu kebetulan gak atau sinyal dari Allah? Penting gak kita memuliakan? Maka jangan jadikan anak yatim itu sebagai aksesoris. Itu poin pentingnya. Saya tak setuju, tak suka. Maka saya bilang di Munzalan tidak ada istilah santunan. Santunan anak yatim, tidak ada. Promonya 3M, 4M dah sekarang. Bang Yugo tuh bilang, kami dapat kambing Ustaz. Oh, mantap. Sering-sering ya ke situ. Saya bilang sama teman-teman kemarin, kita tak pernah ada urusan motor kau merek apa dan motor kau jenis apa. Yang penting motormu parkir di mana, mobilmu parkir di mana. Jam 13 tank, ada saya rekam tuh kemarin, rekam saya bilang tengok langit, direkam sama kawan-kawan. Jam 12 tank, dari saya sedang makan sampai saya keluar Kamil bikin itu, awan tuh ketutup, nutup matahari.
tenang. Jam 12 siang, jam 1 siang, lebih dari setengah jam. Lebih setengah jam enggak Bang Yan? Lebih kan setengah jam? Mendungnya tuh lebih setengah jam. Sampai saya dari megang es krim berdiri, foto-foto, sampai terduduk. Dah, habis dah tamu semuanya. Masih gelap. Di grup teman-teman laporan, Ustadz hujan, Ustadz hujan. Alhamdulillah kami hujan, diguyur hujan. Masya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Masa tak percaya antum? Berarti Quran itu benar. Allah itu tidak ingkar janji. Tuh, ada yang lihat enggak kemarin? Ada enggak yang di Pontianak yang ikut kemarin? Jam 12 siang. Ada yang ikut di sini yang di YouTube atau di Instagram? Kalau yang nengok kemarin ada enggak sempat mengabadikan? Lihat tuh, saya rekam, saya bilang tengok, saya bilang langit Allah. Ini tanda alam. Jadi Allah tuh teman-teman ngasih syariat untuk kita, mengajarkan kita bukan untuk Allah, baliknya untuk kita lagi. Tong-tong kita yang udah kosong, cuaca Pontianak yang saat itu sudah panas 36 derajat Celcius. Kata orang Melayu panas bedengkang. Itu baru 100 lebih. Bisa kebayang enggak kalau banyak entitas, banyak komunitas, banyak pergerakan melakukan hal yang sama, bukan menyantuni tapi memuliakan. Memuliakan, melayani, membahagiakan dan makan. Jadi programnya tuh 4M. Memuliakan. Nah, tahu lagunya. Memuliakan, melayani, membahagiakan dan makan gitu ya kayak. Perintah Allah tukrimunal yatim, ayo muliakan. Nah, buat abang-abang yang hari ini punya kantor, kakak-kakak yang punya perusahaan, abang-abang, kakak-kakak yang hari ini punya niat untuk mengundang santri ke kantornya, buka puasa bersama, saran saya jangan jadikan mereka sebagai aksesoris acara. Terus gimana Ustadz? Jadikan mereka aktor utamanya. Kan udah pesan kemarin sama teman-teman bikers, jangan sampai anak-anak nih saya bilang dijadikan aksesoris, dimuliakan bang, turun bang, diajak bang, dikawankan bang, ditemankan, jadi orang tua asuh, kawankan makannya. Kalau mau minta antar ke WC antarkan, tapi abang jangan masuk ke WC-nya. Temankan dia. Luar biasa saya tengok kawan-kawan tuh. Duduk sama-sama santri, doa bersama. Apa rasanya bang kemarin bang? Hah? Ustadz Zakwan mimpin doa kemarin. Abang-abang, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Terima kasih ya sudah mengantarkan kami ke sini. Insya Allah abang-abang dibalas Allah dengan balasan berlimpah. Besar-besar, pakai baju hitam-hitam, rambut panjang berikat-ikat, belele, air mata. Oh nangis juga saya bilang. Saya kira kuat. Begitu baca sholawat rame-rame kan? Wah. Sallallahu ala Muhammad. Yang kecil-kecil itu bersuara juga. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Beberapa abang-abang, saya pun dah tak tahan dah dengar suara itu tuh. Meleleh mata, ya Allah saya bilang, nikmatnya kumpul kayak gini nih. Ingat sama Rasul, rindu sama Rasulullah. Tak bisa dibayar pakai uang. Fitrah manusia tidak bisa bohong. Itu sifat aslinya memang berbuat baik. Aslinya manusia itu orang baik memang. Wah begitu dipancing pakai
duit, semua ngeluarkan duit. Saya mau gak Ustaz, saya titip 1 juta, titip sekian ratus, bagikan anak yatim. Tak ada duit merah, tak ada duit abu-abu di situ. Saya tengok merah biru, cuma 2 warna aja, merah dan biru. Masya Allah, berkeluaran, bikin game, bikin apa, ketawa-ketawa anak makan. Yakinlah, percayalah, yang bahagia bukan mereka, kita lah orang pertama bahagia. Aneh kan? Kita membahagiakan orang, kita yang bahagia. Insya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan nanti kita bisa bikin lagi. Mau enggak? Diajak? Tak diajak? Iya ke? Tak ada kaos? Tak ada kaos? Hah? Bikin kaos seorang gitu, tulis punyaku gitu, belakangnya tulis lunas, di sininya bikin seorang, dah, sininya suka-suka aku lah gitu. Coba kalau berani pakai. Jadi biasanya tuh, ya Allah Ustadz, baru dengar ceritanya aja udah netes air mata Ustadz, apalagi kalau bisa ikut. Iya, saya baru masuk ya kemarin tuh, baru masuk jalan veteran, belum sampai, baru masuk jalan veteran. Ya Allah, saya bilang, lama aku nunggu momentum ini nih. Panas kan, siang tuh sebelum zuhur tuh masih panas. Ya Allah, turunkan rahmatmu, ridhoi acara ini ya Allah. Wah, dah basah dah, hujan lokal. Begitu masuk jalan waduk, masuk ini, udah dengar suara dah kan? Ada tausiah, ada apa? Wah, nengok motor ramai, nengok sendal bersusun. Saya bilang dah. Bengwan, saya bilang, saya tak mau masuk dulu, Bengwan dulu. Kasih saya jeda, kasih saya nolok. Duduk lo di luar. Duduk saya di luar, dengarkan, nengok mereka ngintip-ngintip dari jauh. Begitu masuk, aduh tak bisa. Dikasih mic lagi. Saya udah bilang Zakwan, Wan, enggak usah kasih saya acara. Jangan kasih saya ngomong, biarlah saya duduk dengarkan. Enggak bisa Ustaz, kawan-kawan pengen dengar Ustaz. Saya asal sudah pegang mic, dah habis, lepas lah. Ngomong nangis, tak bisa dan nahan. Tak bisa dipungkiri, memang itu fitrah asli manusia. Bahagianya itu justru ketika kita membahagiakan dan memuliakan orang lain. Nah, di situ teman-teman paham kan bahwasanya kenapa syariat Quran tuh bilang tukrimunal yatim, memuliakan, bukan menyantuni. Konotasi sebenarnya kata-kata menyantuni itu bagus gitu loh, cuma identiknya yang orang lakukan selama ini ketika bilangnya menyantuni itu ya begitu, naik pick up, pulang-pulang usap-usap, kasih amplop, balik. Yang bos-bos dengan bos-bos kumpul di depan, sibuk ngomongkan handphone, ngomongkan tender, ngomongkan apa macam-macam, anak yatimnya duduk di belakang temenung ketakutan. Padahal saya bilang bukan hanya amplop yang mereka perlukan. Mereka perlu perhatian, mereka perlu ditanya, diajak ngobrol. Cemana makannya enak enggak? Udah berapa jus sekarang? Betah enggak di pondok? Suka mereka tuh kena tanya gitu tuh. Itulah. Sempat ngobrol enggak sama mereka? Gimana rasanya? Kecil-kecil tak punya mama, kecil-kecil dah masuk pondok. Orang tuanya di Malaysia, ada yang orang tuanya di kampung, dia kesini diantar bibiknya, ngapalkan Quran supaya apa? Supaya bisa ngasih mahkota untuk orang tua nanti di surga. Apa ndak rontok hati kita dengarnya? Anak kita marah-marah minta belikan handphone, marah-marah minta ganti AC, marah-marah minta macam-macam. Anak tak bersyukur, orang tua pun durhaka, sempurnalah. Tadi saya bilang riba-riba tuh, ala tipis-tipis ya. Ramadan ini mendadak soleh semuanya. Ya enggak salah sih, daripada sepanjang tahun salah. Tapi yang masa iya gitu. Minta yuk sama Allah, yuk semoga kita ini sama-sama istiqomah sampai mati. Sampai
Saya tidak mengatakan saya sudah baik, saya sudah soleh. Tapi ini PR panjang untuk kita sama-sama bergerak, saling menguatkan. Saya juga manusia biasa, punya salah, punya khilaf, punya aib. Pernah bikin salah, tapi pengen soleh. Kita pernah salah, tapi pengen soleh. Kita pernah bermaksiat. Ayo. Tapi pengen taat. Kita pernah bermaksiat, tapi pengen taat. Kita pernah soleh, pernah salah, tapi pengen soleh. Ini yang bisa saya sampaikan. Ternyata 1 jam juga ya ngomongin. Saya kira tadi 15 menit cukup, 20 menit cukup. Karena hari ini ada acara kita, Ramadan Bahagia. Keluarga besar pondok akan ke seberang, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa memuliakan para santri, sahabat yatim dan juga penghafal Quran. Semoga kita juga diizinkan Allah untuk bisa terus istiqomah dalam kebaikan. Ketika kita memuliakan orang lain, Allah muliakan juga hidup kita, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu ahsanal jaza. Berkah selalu. Terima kasih banyak abang-abang, kakak-kakak. Kita tutup dengan doa. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong doakan saya, doakan Bunda Uung, doakan anak-anak saya semuanya. Semoga kami semua juga sekeluarga bisa istiqomah dan berada dalam jalur kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.